Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah dan berjumpa lagi bersama gua Panji, dan kali ini gua ditemenin sama satu tim gua yang tidak lain tidak bukan adalah istri gua sendiri. Untuk di video kali ini gua bakal bercerita tentang kelanjutan video yang sebelumnya yang ada di videonya Antara Kisah awal-awal itu, yang tentang masalah tanah kuburan yang pernah masuk ke rumah gua. Nah, kalau waktu itu kan gua narasumbernya saksinya itu adik gua ya. Nah, sekarang gua bawa narasumber langsung nih. Jadi yang mengalami, yang waktu itu nyapu tanahnya, yang merasakan langsung efek-efeknya. Nah, tapi sebelum gua ngobrol langsung sama bini gua nggak akan pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari videonya Antara Kisah. Nah, jadi nyambung dari kisah waktu suami lagi nyeritain masalah tanah kuburan atau santet waktu itu ya. Perjelas lagi, awal mulanya tuh aku yang nyapu ya. Jadi awal mulanya nih teman-teman yang nyapu ada tanah itu aku, karena waktu itu kita tuh aku tuh pribadi lagi trauma tidur di rumah lah. Kebetulan juga orderan suami atau jualan suami lagi rame, maksudnya jadi kayak ngepak-ngepak online-nya itu daripada bolak-balik dari rumah ke toko itu kan ya lumayan, adalah tinggal aja di toko, lagian kan sekolah anak lebih deket sana juga, kayak gitu-gitulah, pokoknya mempermudah kan. Nah, satu waktu tuh itu tuh berawal aku sama suami tuh tinggal di rumah itu tuh aman aja, nggak pernah ada masalah, tidak pernah ada masalah apapun, biasa-biasa aja lah ya, wajar lah masalah sedikit mah. Cuman semenjak tanah makan itu ada di kamar aku pribadi tuh semua berubah drastis ya Mas ya. Ya, sebenarnya kita nggak tahu tuh tanah kuburan atau apa, cuman persis tanah yang ada di kuburan gitu. Jadi warnanya tuh merah, kecoklat-coklatan gitu. Dan tanah depan rumah gua nggak begitu warnanya. Tanah depan rumah gua tuh belok gitu. Tanah kampung lah ya, daerahnya kan di kampung. Waktu itu belok, karena kapling yang gua beli waktu itu dulunya sawah. Jadi belok gitu. Jadi nggak mungkin bisa lurah begini tuh, nggak mungkin. Nah, awal mulanya tuh kita tuh kayak kemasukan ular dulu. Kalau mikirnya kan kayak ular ya wajar lah, karena kan kita beli rumahnya dekat sawah. Itu nggak bikin aku yang gimana, cuman ada shock aja ya, kayak ular tuh kayaknya tiap hari ada aja cerita kemasukan ular lah segala macam. Itu mah kayaknya wajar gitu. Ya wajar aja menurut aku. Walaupun sedikit membahayakan waktu itu, soalnya udah mau ngigit anak aku yang pertama ya. Waktu itu mau ngigit kakak. Ya sepintas cerita, dari tanah itu merubah semuanya gitu. Jadi kebetulan waktu itu suami jualannya lumayan, alhamdulillah lagi rame tuh teman-temannya. Semenjak ada tanah begitu, anak tuh sakit-sakitan, dan gantian sakitnya tuh nggak berhenti, baru sembuh sakit lagi, dan itu gantian, anak yang pertama, anak yang kedua, anak pertama, dia terus-terusan tuh kakak adik itu sakit gitu. Bahkan saat ulang tahun anak yang pertama juga ada insiden kejang anak aku yang kedua. Panasnya tuh nggak turun-turun. Ya sampai 40 ya. 40 ke atas lah. 40 lebih sampai hampir kejang, panik. Nah udah itu nggak mikir yang aneh-aneh tuh. Pokoknya semenjak ada tanah yang berbentuk seperti tanah makam tuh di rumah tuh, kayak itu masalah terus-terusan ya Mas ya. Iya, sampai nggak berhenti. Kayaknya tuh masalah tuh ada aja gitu. Sampai sempat keguguran kan. Jadi pas keluar rumah rasanya kayak gimana? Pas sebelum keguguran tuh. Kalau keluar nggak tahu itu bawaan hamil juga mungkin ya, cuman kayaknya tuh aku tuh kan nggak pernah hamil juga 2 kali, cuman pas hamil anak ketiga tuh kayaknya berlebihan aja gitu menurut aku. Kayaknya kena angin aja tuh nggak bisa gitu. Buka pintu rumah tuh kena angin tuh udah nggak ada tenaga. Aku pikir kayak bawaan bayi gitu kan. Aku pikir tuh kayaknya ini bawaan bayi kan. Cuman lama kelamaan tuh kayaknya aneh aja gitu. Keguguran lah tuh. Aku keguguran, terus
terus anak-anak sakit terus, usaha suami juga Merosot. merosot anjlok gitu. Jadi kayaknya kok nggak berhenti gitu. Merosot drastis lah pokoknya. Dan itu tuh yang lebih anehnya, saat waktu itu kita kayaknya pasti banget ada yang aneh, itu ada teman suami datang ke toko. Terus dia bilang begini, Pak, Mas kapan nih? Mas kok udah lama nih buka toko? Oh alhamdulillah udah mau setahun gitu ya. Loh setahun? Saya setiap buka kesini kayaknya tutup aja. Kaget dong di situ. Ada buka sampai jam 11. Padahal buka kita Ada sampai jam 12 suami malah. tuh kadang setengah 12 baru tutup. Cuman memang kita buka rada siang. Iya. Kita buka rada siang. Sekitar jam 10, jam 11 kita baru buka. Dari situ udah mulai kayaknya ada yang aneh karena mereka tidak melihat toko kita. Jadi selama ini tuh kayaknya dilewat-lewatin karena sepi banget. Awalnya tuh cukup rame gitu. Awalnya rame, datang ke toko tuh banyak. Jadi setiap gua datang barang baru, Ada aja lah yang beli gua lah. naruh display barang baru, itu pasti langsung ada yang beli. Apalagi jaket ya. Waktu itu kan lagi musim jaket kan. Jaket celana sobek-sobek lah, jaket, terus pokoknya style pria banget ya, anak laki-laki gitu. Ya pokoknya hancur lah, usaha hancur. Nah Nah di udah situ. gitu, saat usaha hancur, ditambah anak keguguran, aku keguguran. Pas kita ke Jawa ya, corona waktu itu. Ya corona. Tambah corona. Pas kena COVID kita pindah ke Jawa. Terus adalah istilah-istilah kayak tiba-tiba tuh kayak ada goib yang bilang gitu, jangan sampai mau nguasain rumah ini gitu, mau nguasain daerah ini gitu. Padahal tuh belum ada niatan pindah malah. Belum ada. Cuman main doang karena main pas corona nggak bisa pulang gitu bisa kan. Pulang, jadi tertahan di PSBB waktu itu ya. ditahan di Jawa Tengah. Itu banyak makhluk datang ngomong ke gua, kamu ngapain di sini, mau nguasain daerah sini? Kata gua, apaan, ngapain gua nguasain daerah sini, orang kampung gua aja bukan di sini. Karena gitu emang nggak bisa pulang aja corona waktu itu. Lu nggak tahu nih lagi corona gitu kan. PSBB nggak bisa pulang mana-mana. Tapi akhirnya pas waktu itu sempat kita pulang karena betul-betul udah nggak kondusif waktu itu suasana di Jawa. Akhirnya gue maksain pulang walaupun nerabos PSBB waktu itu ya. Nerabos PSBB untungnya waktu itu ketemu petugas-petugas di jalan tuh diizinin pulang ya, maksudnya ya udah. Oh platnya plat Bandung nih, ya udah pulang ya, lancar gitu. Nah dari situ lanjutlah hamil anak keempat. Anak keempat. Ini bukan cerita masalah anak berapa banyak ya, cuman emang prosesnya begitu. Karena emang cepat gitu berbarengan gitu. Jadi saat karena lepas dari jeratan aura negatif itu cukup lama gitu, cukup menguras emosi, cukup menguras dana, uang gitu ya, itu uang semuanya, tenaga, pikiran, terkuras habis men aslinya gitu. Jadi pas aku balik lagi ke Bandung, kebetulan alhamdulillah dikasih rezeki hamil lagi. Di situ nggak pernah bisa tidur setiap malam. Dia gelisah kan? Kayaknya tuh tidur gelisah, subuh. anak tuh nangis terus. Kayaknya tidur subuh apa segala. Pokoknya udah nggak kondusif deh di rumah. Sampai akhirnya suami memutuskan buat kayaknya jual aja nih rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi ngerasain hal nggak nyaman di rumah, atau misalkan ada rasa-rasa gelisah atau ada yang neror gitu kan, kayaknya tuh di rumah tuh kayaknya panas, terus ada yang jalan di atas, terus ada yang lempar batu dan lain sebagainya, itu jangan cepat-cepat ambil keputusan ya. Lebih baik nanya ke orang yang ahlinya terus pernah ngalamin gitu. Kayak contohnya nih, misalnya lu nanya ke gua, gua pasti akan bantu karena gua jelas pernah ngalamin. Saudara itu nggak ada yang mau nginep di rumah gua. Karena banyak kayak galon, botol minuman dia gerak sendiri, terus magicom itu kebuka dan ketutup sendiri. Itu hal-hal udah biasa menurut kita mah. Setiap malam itu di atas tuh kayak ada yang jalan. Kayak ada yang lempar batu, terus kayak pasir jatuh gitu tuh hampir setiap malam. Sampai suami ngelihat keluar ada apa-apa. Jadi kucing-kucingan guys. Jadi seperti kucing-kucingan. Jadi saat kita lagi lengah, kita lagi nyantai, mereka bekerja gitu. Tapi saat kita lagi waspada, mereka kabur gitu. Pokoknya ngejarnya kepikiran ya ketika badan drop. Jadi ngerjain pikiran gitu. Ngerjain pikirannya tuh yang hamil yang diserangnya tuh. Udah, ya kan? Iya, awalnya kayak ngira ini mungkin bawaan hamil, sensitif segala macam, tapi
ya nggak berlebihan juga, soalnya memang aku kan pernah ngalamin hamil ke-1, Iya. kedua, dan yang keempat ini cukup menguras energi sekali gitu, jadi dibikin nggak betah di rumah sendiri. Iya. Terus pernah waktu pas lagi mandi ada apa, kelabang ya? Oh iya, pas lagi mandi tuh, lagi mandiin anak yang pertama juga, gosok gigi tuh, anak aku ini bilang, "Mah, itu ada apa di paha?" Nggak kerasa apa-apa, nggak ada yang kerasa jalan atau apa gitu. Pas lagi mau mandi tuh, lagi gosok gigi, "Mama, itu ada apa?" Pas aku lihat ada kelabang gede banget, kurang lebih segini berapa sana ya? Ya segini lah, segini ya. Ini 1 jengkal lah, Gua sih nggak gede ngeliat. banget itu. Sama dia dipukul, harusnya ada, hilang. kan jatuh dong. Ketika makanan masih di kamar mandi sih, pas dia teriak, gua kaget kan. Pas gua nyamperin ada kelabang, mana nggak ada ini kelabangnya. Ya logikanya nih, logika gua gitu kan. Kalau binatang dipukul dari badan kita Pasti ada. dikibasin gini, itu pasti jatuh ke bawah dong. Kalau nggak ke bawah, ke pinggir lah. Kalau ke pinggir. Dan itu tuh ke bawah banget, pluk gitu. Dan begitu pas gua cek, gua cari di kamar mandi, ini nggak ada. Beneran nggak ada gitu. Hal-hal aneh mah sering terjadi. Jadi kayak waktu itu tuh rasanya seperti ya gue tuh seperti dipermainkan gitu. Jadi ya kalau naluri Antara ada dan tiada kalau lagu mah. jadi ya naluri gue sebagai santri emosi lah pasti. Sempat gue berpikir, anjing ini emang gue nggak bisa ngelawan lo. Nah, iya maksudnya naluri santri itu kan emosian. Maksudnya emosi itu gini, Jik, lu maunya apa gitu kan, lu mau ngapain, terus pengennya apa gitu. Akhirnya setelah gue sering ngomong, lu maunya apa, lu pengennya apa, datanglah ternyata sosok yang dikiriminnya itu ya Beb ya. Gue tanya mau lu apa gitu kan, ternyata mau saya kamu pergi dari sini gitu. Ternyata gue diusir gitu. Diusirnya bukan sama manusia, diusirnya sama setan. Jadi sama setan ini brengsek. Harusnya biasanya kita ngusir setan, ini kebalik setan yang ngusir gue gitu. Enggak, padahal gue nggak ngapa-ngapain di situ. Cuman waktu itu gue bangun masjid, dan masjidnya sering ada sholawatan gitu. Karena memang di dalamnya belum ada masjid. Dan Permintaan juga. Jadi dulu tuh tanah sawah kosong, dibangun kapling. Udah banyak penghuninya, kaplingnya pengen ada tempat ibadah gitu kan. Nah pada saat itu gue ketitipan buat memfasilitasi tempat itu dengan masjid gitu. Jadi pas dari situ kan rame nih, maksudnya kan sebelum sholat tuh kan suka sholawatan dulu ya, sholawatan gitu kan. Terus jadi rame lah. ada yasinan gitu kan tiap malam Jumat. Nah itu ternyata biangnya di situ. Ternyata mereka nggak suka itu. Akhirnya gue diusir lah. Ditambah juga itu yang gue bilang. Jadi Jadi ada orang yang baik di depan kita, ternyata jahat di belakang kita. Ada juga orang yang terlihat jahat di depan kita, tetapi ternyata dia care banget sama kita. Jadi lu tuh nggak bisa ngeliat orang dari sepintas gitu. Jadi pengalaman gue kayak gitu. Ditambah ada orang yang ternyata nggak suka sama gue sama keluarga nih, dia nggak jelas nggak sukanya kenapa. Dan nggak jelas nggak sukanya kenapa gitu. Akhirnya ya karena dia juga bisa gitu kan. Akhirnya dia kirim lah sesuatu yang auranya berbau negatif. Nyampe lah kan istri gue juga sensitif gitu kan sama hal seperti itu. Nyampe lah gitu. Bayangin tidur setiap hari di pom bensin. Tiap hari tuh kita tidur di pom bensin, bawa anak kecil gitu kan. Yang tadinya tuh kita tuh punya usaha tuh berharap sedikit ada perubahan untuk merubah nasib, setidaknya lah bisa kebeli A, B, C, D gitu. Maksudnya kita tuh kan ingin merubah kehidupan setidaknya dengan jadi usaha ini gitu kan. Tahunya ya Allah berkehendak lain mungkin ya. Dan saat tanah makam ada di rumah pada saat itu tuh berpengaruh besar sampai sekarang teman-teman. Jadi prosesnya cukup panjang dan lama. Buat yang masih ngerasain atau yang baru ngerasain, hati-hati. Terus jangan lupa banyak-banyakin berdoa, banyak-banyakin zikir. Jangan lupa ketinggalan sholat, karena buat apa? Buat benteng diri sendiri. Terus ditambah biar nggak ada yang rasanya seperti panik gitu. Jadi disebutnya emang sekarang kan kebanyakan coba deh ke psikiater gitu kan. Lebih ke anxiety atau panik berlebihan gitu. Jadi hal-hal di luar nalar ini kan kadang kalau kita cerita ke orang yang belum ngerasain kan kadang
apaan naon sih ini lebay gitu, apaan sih lebay banget, padahal tuh mereka nggak ngerasain apa yang kalian rasain juga kan. Nah begitupun aku waktu saat itu Iya. gitu. Jadi orang-orang yang bisa ngerasain aja yang paham gitu, dan orang-orang yang terdekat juga nggak akan bisa selamanya paham gitu. Jadi gimana ya kalau hal-hal begitu. Jadi ditambah buat zaman sekarang itu makhluk-makhluk yang dikirim aura negatif ini mereka cerdik guys. Jadi lu juga harus bisa membaca suasana. Jadi lu harus waspada dari segi ibaratnya dari segi aspek lu harus waspada karena gini. Mungkin kalau zaman dulu frontal ya langsung kirim yang aneh-aneh gitu kan. Buat zaman sekarang itu kucing-kucingan sistemnya. Jadi ketika lu misalnya lu nanya ke orang pintar nih, orang pintarnya datang ke rumah lu misalnya contoh, itu dia nggak akan ada, dia pergi dan pasti penglihatan orang pintar itu oh nggak ada sini aman kok gitu. Tapi ketika dia pulang oh nggak ada, barulah dia bekerja. Jadi dia bisa membaca suasana kapan rumah lu lagi kosong tanpa pengawasan, kapan rumah lu lagi ada yang ngawasin. Nah jadi gitu guys. Jadi sistemnya tuh zaman sekarang tuh kalau buat gua apa namanya spiritualnya juga udah mulai ke arah modern juga ngikutin zaman gitu ya. Kayaknya segitu nggak yang vulgar menunjukkan suatu Enggak. hal yang gimana Enggak. tapi Jadi kucing-kucingan. dia lebih ke pikiran sama ke Jadi ngincar tuh pikiran gitu kan, pikiran dibikin nggak bisa tidur lah, ada aja yang dipikirin gitu kan, lama-lama jatuh ke hati kan jadi gelisah tuh. Nah, gelisah lama-lama jadi punya lambung kayak gitulah. Jadi kayak aura negatif ini benar adanya pastinya ya, apalagi sosial media ini kan kayak Instagram, Facebook, dan yang lain sebagainya lah. Kalau kita nggak ngebentengin diri dengan sholat, zikir, ya pokoknya beriman kepada Allah entah itu apa bentuknya, ya akan cepat dimasukin aura negatifnya Mas. Walaupun kita mungkin pada saat itu kita sudah membentengi diri, tapi ketika badan dan imun kita lemah pun itu kan Mas. Sama. Jadi apa? Jadi harus kuat di segala juga. macam bidang gitu. Nah, jadi harus jaga kesehatan juga yang pastinya. Pola makan dijaga. Ya. Ya kan itu berpengaruh juga loh Mas. Jadi zaman sekarang itu orang kalau mau ngirim aura negatif itu udah canggih guys. Dia nggak bisa ketemu sama lo, dia cari akun media sosial lo guys. Jadi udah nggak kayak zaman dulu lagi terawang-terawang, udah nggak ada zaman sekarang terawang-terawang. Jadi mereka tinggal cari media sosial lu apa, tinggal dia kasih, wah dia muja-muja lu, muja-muja maksud gua gini, muji-muji ya, wah nih orang cantik banget, nih orang ganteng banget, wah gua suka banget. Itu nanti nyampe ke lu nya adalah auranya negatif, itu namanya mata ain. Jadi hati-hati saat lu memposting foto lu di media sosial itu. Kalau gua saranin sih setiap foto yang penting pakai kacamata deh, bagi kacamata hitam ya. Kacamata hitam ini kan bisa, atau kacamata itu juga bisa membentengin dari segi aura-aura negatif gitu. Karena kalau langsung ke mata itu kan kena, tapi kalau kita ada batasan antara apa namanya ada ya kacamata pembatas itu, percaya nggak percaya itu bisa ngebatasin gitu. Jadi kecuali kalian udah pada siap dan mampu mengatasi mata ain tersebut ya, karena yang bisa merubah takdir itu kan di mata ain. Iya. Kecuali misalkan gue artis-artis atau yang lain dan sebagainya update status atau pasang foto anaknya, pasang foto dirinya tuh kayaknya aman-aman aja. Tuh kalian nggak tahu di belakangnya. Kalian belum apa namanya? Nggak tahu di belakang layarnya. Kayak hati gelisah itu juga kan termasuk kontak mata ya. Iya. Ya lebih waspada aja loh. Kenapa sih misalnya PTT sama Mas Panji kan udah tahu nih mata ain itu ternyata berbahaya, tapi kok sekarang malah diekspos gitu. Kita berbagi pengalaman, ditambah jangan banyak ada yang kejadian kayak kita deh gitu. Ya jadi udah deh jadi itu masuk salah satu visi misi gue dalam membangun channel antara kisah ini. Jadi gue full semua tuh di sini tuh nggak ada fiksi rekayasa tuh sama sekali nggak ada. Jadi full di sini adalah apa yang gue rasain, apa yang gue alamin itu lu jangan sampai ngalamin gitu, karena nggak enak ya. Contoh gini kayak beli rumah itu kan susah guys, gitu kan, dan nggak murah gitu harga rumah gitu kan. Setelah gue jual rumah gitu, gue pindah ke Jawa dengan harapan gue bisa bangun rumah di sana, ternyata kan beda. Dari segi biaya itu lebih mahal, dari segi serangannya juga lebih besar gitu. Jadi ya sudah akhirnya lapor gitu aja kan. Buat ngebangun kembali ini kan perlu tenaga ekstra lah ibaratnya gitu kan. Ya mobil hilang gitu kan, ya motor hilang gitu, ya rumah hilang itu kan
ya kalau nggak kuat-kuat nggak ada yang ngingetin mah kan bisa ya apa ya rada stres lah pasti gitu kan. Jadi pokoknya pengaruh santet ini cukup besar ya Mas. Ya jadi Jadi bentengin diri kalian sebisa mungkin, semaksimal mungkin gitu. Jangan lengah lah ya intinya ya. dia jangan lengah. Gue udah pernah ngasih tips cara-cara supaya rumah lu nggak kemasukan dari aura negatif, supaya yang sedang mengalami kejadian seperti dimasukin aura negatif atau santet atau apapun itu gue udah kasih solusinya gitu. Dan waktu itu yang pernah gue alamin dan ya lama-lama berhasil lah gitu. Karena kan banyak sambatan yang dilakuin di situ kan, banyak energi positif yang ditarik dari bacaan-bacaan itu. Udah pernah gue posting juga kalau lihat di beberapa bawah video antara kisah itu udah ada gitu. Ya kalau sini gue cuma berbagi aja, gue ngelanjutin yang waktu itu gue sama adik gue cerita. Nah kali ini gue ngajak istri gue langsung yang ngalaminnya ya Beb ya. Jadi hati tuh kayak semenjak ada tanah makam tuh gelisah, rumah itu panas, dan ada kayak suara-suara di atas genteng itu, hati-hati dibikin ricuh gitu di rumah tuh kayaknya Rumah sakit bolak-balik kata dokter nggak apa-apa Bu, sehat Bu gitu. Iya, jadi karena kan nggak berpikir ke arah hal gaib juga ya, maksudnya ini kenapa sih gitu. Iya. Jadi benar-benar menguras energi, tenaga, pikiran. Dan buat kalian yang lagi merasakan hal disantet gitu ya, lagi merasakan hal aura negatif nih di rumah, cepet-cepet nih nyalain hijab nasor, Ya, hijab nasor, hijab bahar, mortal. tenang, setenang-tenangnya. Intinya jangan panik, nah itu aja. Jangan panik. Kalau panik lu nggak bisa mikir. Kalian tuh nggak apa-apa, udah tenang aja. Dan semua masalah atau cobaan yang Allah kasih ada jalan keluarnya. Itu lu harus percaya itu gitu. Walaupun nggak dalam waktu dekat ya, tapi pasti ada jalan keluarnya gitu. Cukup panjang lah. Ya kita aja kan udah nyoba ini, udah nyoba itu. Gua tuh gini loh, gua nggak pernah nanya ke orang-orang. Jadi gua pendem sendiri, gua ulik sendiri semua. Gua coba pakai ini, gua coba pakai ini, gua coba pakai ini, gua pakai itu. Wah, pokoknya udah segala coba. Nah, ketemulah formula yang iya, ketemulah kalau dokter itu formula ya. Ketemulah formula yang pas gitu. Nah, itu udah pernah gua sampein gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen nanya nih, Kak atau Teh, saya tuh di rumah begini, sok jangan sungkan di komen, ditanya, insya Allah kalau bisa dibantu ya kita bantu. Ya gitu, itu salah satu tujuan kita membangun channel ini gitu. Karena hal gaib ini ada ya teman-teman, jadi nggak bisa istilahnya zaman sekarang nggak ada, hati-hati. Yang belum ngerasain nggak usah ngomong gitu, dan yang udah ngerasain tetap tenang. Tetap berpikir positif, itu pasti ada jalan keluarnya. Yang belum pernah merasakan, jangan merendahkan atau menyepelekan hal tersebut, karena gak main-main ya teman-teman. Jadi mengganggu kesehatan mental, jiwa, bahkan bisa kehilangan harta. Dari nol kalian bangun, misalkan kalian nabung segala macam, tadinya buat masa depan anak-anak atau masa depan kalian sekeluarga, bisa hancur lebur kalau kalian panik. Ya Mas, termasuk kan aku dulu panik. Ya, jadi gini, jadi santet teluh atau semacamnya aura negatif itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi udah nggak musim kayak misalnya di luar sana ada yang nih gue nantangin santet, nggak ada tuh santet datang paku nggak pernah nyampe ke rumah gue, itu udah nggak musim. Itu udah zaman dulu, zamannya Fir'aun itu begitu. Zaman sekarang ini yang lo harus tahu, dia mengikuti perkembangan zaman. Karena contoh makhluk halus saja tahu bahasa slebeo, bahasa well gitu, itu tahu. Jadi mereka mengikuti perkembangan zaman. Jadi semakin kesini mereka bermainnya semakin halus dan semakin cantik. Intinya jangan panik dan berdoa gitu. Berdoa dibanyakin, yakin lah ya. Yakin Allah pasti nolong lah gitu aja lah. Walaupun mungkin jangkanya ya bertahap ya gitu kan. Nggak mungkin lu sekali berdoa dikabulin ya. Mungkin bisa aja, cuman kan biasanya ada prosesnya dulu lah gitu. Ya semoga podcast kita hari ini ada yang bisa diambil buat orang-orang yang lagi ngerasain. Semoga ini bisa jadi tips lah ya. Bisa jadi tips, bisa jadi ibaratnya bisa jadi penyemangat kalian buat pasti bisa keluar dari zona itu, pasti bisa keluar gitu. Walaupun ya tertatih-tatih tapi pasti keluar gitu.
sama-sama berjuang lah ya, kita juga masih berjuang di sini. Iya gitu. Buat orang-orang di sana yang terlalu mengagumi, terlalu membenci, banyak-banyakin istighfar. Karena hati-hati ketika kalian terlalu membenci dan terlalu mengagumi, itu pun berefek buruk kepada orang yang kalian tuju gitu. Jadi ya biasa aja lah gitu. Biasa aja. Kalian cukup mengagumi, kalian kalau yang muslim ya silahkan kalian mengagumi Nabi Muhammad aja, itu udah porsi yang paling pas gitu. Bikin hati tenang lah ya. Tenang. Buat yang masih jahat-jahat gitu ya, yang pikirannya masih gue nggak suka nih sama orang ini, banyakin istighfar gitu ya. Ya. Hidup teh nggak cuman hanya sekedar membenci atau menyukai gitu. Ya kalau lihat orang seneng ikut bahagia gitu aja lah ya, jangan terlalu memberikan aura negatif terhadap orang lain juga gitu. Sama-sama saling menghargai lah. Pokoknya kalau kalian mau membenci seseorang atau mau menjatuhkan seseorang, itu dibalikin, coba bagaimana kalau kalian ada di posisi orang tersebut. Nah gitu aja ya. Jadi gitu aja bincang-bincang gue sama istri gue. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat bisa kalian dapat, yang buruk-buruknya buang jauh-jauh gitu. Tapi jangan lupa tetap ditekan tombol subscribe ya, like, share, dan komen-komen kalau kalian punya masalah seperti yang tadi itu gue sampaikan atau yang sedang kita bicarakan hari ini. Silahkan kalian komen di bawah ini, nanti insya Allah pasti kita balas gitu ya. Mungkin itu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gue pribadi minta maaf, dari istri gue juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.